Bab 371, dapatkan token kedua. Tang San tidak tahu berapa lama dia telah berjalan, tetapi ketika dia mencapai puncak gunung dan menaiki anak tangga terakhir, langit sudah gelap. Artinya dia mendaki dari pagi hingga sore hari. Hujan cahaya keemasan membaptis tubuhnya dan memelihara laut spiritualnya, dan semuanya tampak menjadi indah pada saat ini. Tang San berdiri di depan gerbang istana Tianhu, tetapi tidak bermaksud masuk. Datang ke sini, semua tekanan telah benar-benar hilang. Ini berarti ujian istana Tianhu telah berlalu. Tanpa menggunakan mata waskita dan atribut lainnya, hanya mengandalkan kekuatan Liger Jin Gang, dia tiba-tiba berjalan ke puncak gunung. Di antara 6 tanda merek di tubuhnya, sebenarnya hanya ada 2 yang benar-benar dapat membantunya berjalan ke istana rubah surgawi, Lingki Tianyan dan Geng Emas Liger. Bahkan transformasi merak tidak dapat melakukan ini. Pada saat ini, Tang San tidak punya rencana untuk masuk. Kemarin ada pertemuan di istana Juggernaut. Kaisar Iblis Juggernaut adalah yang ke-8 di antara 9 Kaisar Iblis besar, dan Kaisar Iblis Rubah Langit adalah yang kedua. Kesenjangannya pasti sangat besar, dan basis kultivasi spiritual Kaisar Iblis besar Tianhu mungkin yang paling kuat di antara semua kekuatan kekaisaran di istana leluhur. Tang San tidak berpikir bahwa dengan kemampuannya saat ini, jika dia benar-benar membangkitkan minat Kaisar Iblis besar Tianhu, diawasi oleh Kaisar Iblis besar akan dapat sepenuhnya menyembunyikan kesadarannya. Apalagi yang satu ini adalah penguasa nasib, bagaimana jika ternyata nasibnya tidak bisa dikendalikan. Jadi, dia berhenti di sini. Alasan mengapa dia tidak pergi pertama kali adalah karena dia sedang menunggu. Benar saja, setelah berdiri selama sekitar 1 menit, cahaya dan hujan di kepalanya berangsur-angsur memudar, dan sebuah suara lembut terdengar, "Mengapa kamu tidak masuk?" Tang San melihat ke arah suara itu. Saya tidak tahu kapan, seorang wanita ditambahkan tidak jauh darinya. Dia tampak seperti berusia 30-an, dengan penampilan yang sangat cantik dan senyum lembut di wajahnya. Yang paling aneh adalah di belakang pria ini, ada 7 ekor rubah besar berdiri dan berayun dengan lembut. Setiap ekor rubah memiliki panjang 5 meter, dengan lingkaran cahaya perak samar, yang terlihat megah saat menari di belakangnya. Hati Tang San terkejut, Qi Wei, ini sudah menjadi klan rubah langit tingkat Raja Iblis. Raja Iblis rubah langit benar-benar berbeda dari Raja Iblis rata-rata. Dia membungkuk sedikit untuk menyambutnya, karena aku mungkin tidak cocok untuk istana Tianhu. Wanita itu tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa tahu jika itu tidak cocok jika saya belum mencobanya? Di bawah baptisan di bawah mahkota Kaisar Iblis besar, mungkin Anda akan cocok. Tang San tersenyum pahit, inilah yang saya khawatirkan. Saya khawatir saya tidak akan dapat memperkuat hati saya dan kehilangan diri saya sendiri. Dalam hal ini, itu akan membuang-buang garis keturunan bermutasi yang saya miliki, kesulitan-kesulitan itu. Raja Iblis Rubah Langit tersenyum sedikit, garis keturunanmu sangat menarik. Ini adalah garis keturunan baru yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan memiliki penampilan kelas 1. Bukankah istana rubah langit layak untukmu? Pahami bahwa sebagai seorang manusia, itu adalah batas yang dapat Anda capai pada titik ini. Jika Anda ingin maju, Anda membutuhkan restu takdir. Tang San dengan sengaja menunjukkan ekspresi arogansi, istana Tianhu selalu menjadi tempat yang saya dambakan. Tetapi jika saya ingin bergabung dengan istana Tianhu, saya harus terlebih dahulu menjadi Raja Iblis. Jika tidak, saya rasa saya tidak memilikinya. Kualifikasi, saya semoga prestasi saya tidak didasarkan pada keberuntungan, tetapi pada diri saya sendiri. Hanya dengan cara ini saya dapat memenuhi syarat untuk menjadi anggota istana Tianhu. Raja Iblis Rubah Surgawi, mendorong, sebuah senyuman, ini benar-benar manusia yang menarik. Tidak heran kamu bisa sampai ke titik ini. Kamu adalah manusia pertama yang tertarik padaku. Tang San tersenyum pahit, tapi aku masih tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke istana rubah surgawi. Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, mampu menahan diri dan berpegang teguh pada hatimu. Itu membuat raja ini memandangmu tinggi-tinggi. Lalu kamu pergi dan datang ke sini lagi ketika kamu siap. Bisakah kamu menjadi anggota rubah surgawi? Istana, itu tergantung pada apakah Anda dapat mengubah harga diri Anda menjadi kenyataan. Saat berbicara, ia melambaikan tangannya, dan cahaya putih melesat ke arah Tang San. Tang San dengan cepat mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Itu adalah sepotong batu giok yang hangat dan lembab, batu giok itu bulat dan sangat putih,
seolah-olah ada aliran udara yang mengalir di dalamnya. Batu keberuntungan. Ini adalah batu keberuntungan yang tidak bisa diukur dengan nilai. Raja Iblis Rubah Langit tidak lagi tahu kapan dia menghilang, hanya suaranya yang bergema di udara. Ketika kamu kembali, bawalah. Mengenakannya di tubuhmu akan membantumu berjalan dengan lancar. Mulailah dengan token kedua. Tang San tanpa sadar memegang batu keberuntungan Qi, matanya tenang dan tegas. Semua yang dia katakan kepada Raja Iblis Rubah Surgawi secara alami berpura-pura. Alasan untuk tidak menyembunyikan variasi garis keturunan adalah karena pihak lain pasti bisa melihatnya. Platinum Liger Jin Gang tidak pernah muncul di dunia ini. Mampu menelan nasib buruk dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri adalah apa yang dihargai oleh Istana Tianhu. Makanya ada pemberian token ini. Akan sangat bagus jika bukan karena rubah langit berekor 7 ini di Istana Tianhu. Pindah ke tempat yang jauh dari halaman leluhur dan beri sedikit darah di sini. Mungkin dia dan rubah putih bisa berevolusi ke arah Nanao sepanjang jalan. Selama dia tidak ragu untuk menyia-nyiakan pengetahuan spiritualnya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan rubah langit berekor 7 Tang San. Namun, klan rubah hari ini memang cantik. Ahem, putra yang cantik, putra yang cantik, putra yang cantik. Tang San berkata 3 kali dalam hati kepada putra cantik di dalam hatinya, dan hatinya sejernih biasanya. Tanpa tinggal, Tang San berbalik dan turun gunung. Ketika dia datang ke tempat dia berlatih sebelumnya, dia sudah menghilang. Datang jauh-jauh ke dasar gunung, Tang San menemukan bahwa kereta itu masih ada di sana, menunggunya di sana. Melihat kedatangannya, pintu kereta terbuka dan semua teman melompat turun dari atas. Dubai mau tidak mau mengatakan, saya pikir. Dia baru saja mengatakan ini, dia dihentikan oleh Wu Bingji di sisinya, dan melambai ke Tang San, masuk mobil dulu. 5 orang naik ke mobil lagi. Melihat wajah lelah rekan-rekannya, tetapi ekspresi lega, Tang San tahu bahwa mereka datang ke sini untuk menunggunya setelah selesai mendaki, dan mereka selalu khawatir tentang diri mereka sendiri. Aku hanya bisa melakukan pemanasan. Xiao Tang, bagaimana? Kemana kamu mendaki? Kenapa kamu turun sekarang? Tapi aku tidak bisa menahannya setelah tengah hari. Dubai akhirnya bertanya. Tang San mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Tiba-tiba, gelombang keberuntungan yang lembut muncul, dan itu adalah batu keberuntungan. Ini adalah, murid Wu Bingji berkontraksi, dan kemudian dia kehilangan suaranya, token Istana Tianhu. Sudahkah Anda mencapai puncak? Tang San mengangguk, semoga beruntung, aku sampai di puncak gunung. Tapi aku tidak memasuki Istana Tianhu. Aku khawatir aku akan diawasi oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Tapi mereka masih memberiku yang ini. Token, setelah saya memikirkannya dengan jelas, saya dapat memilih untuk bergabung dengan Istana Tianhu. Luar biasa, Cheng Zicheng mengagumi, kakak laki-laki saya dan saya telah melakukan yang terbaik hari ini untuk mendaki kurang dari 60% dari tempat itu. Saya khawatir tidak mungkin datang ke istana leluhur kali ini untuk mendapatkan token. Petik 2. Tang San berkata, jangan berkecil hati. Semua cobaan istana disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 9. Hanya basis budidaya puncak tingkat 9 dan garis keturunan yang kuat yang bisa mendapatkan token. Saya lebih beruntung, dan kekuatan mentalku sudah berada di puncak tier 9, jadi aku bisa mendapatkan 2 token ini. Jangan jelaskan, kampung halamanku memegang keningnya. Kakak kampung halaman, bagaimana dengan istana kristal? Itu istana pertama. Tang San bertanya padanya. Ekspresi di kampung halaman saya agak aneh, jangan sebut-sebut. Di Crystal Palace, sepertinya saya yang mencoba mendaki gunung hari ini. Ketika saya membayar uang, orang yang mengumpulkan uang itu menatapku kasihan. Saya masih sedikit bingung. Ketika saya benar-benar mendaki gunung, saya mengerti mengapa. 3 langkah, saya naik total 3 langkah, dan kemudian selesai. 10 koin elemen menghilang begitu saja. Petik 2, bab 372, keanehan Crystal Palace. 3 langkah, apakah sangat sulit? Tang San bertanya dengan heran. Kampung halaman saya tersenyum pahit dan berkata, langkah pertama tidak memiliki perasaan sama sekali, dan langkah kedua, saya hanya merasa bahwa saya telah memasuki dunia yang aneh. Segala sesuatu di sekitar saya telah menjadi dunia kristal, jernih dan sangat indah. Ketika saya mencapai langkah ketiga, saya bertemu dengan diri saya sendiri. Hati Tang San bergidik,
temui dirimu sendiri. Guli mengangguk, ya, dia akan melakukannya. Kemudian dia menyerang seperti saya. Sayangnya, karena itu relatif tiba-tiba, saya tidak pernah dipukuli. Itu musnah. Ketika saya bangun, saya telah dipukuli. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa jika Anda ingin mencoba lagi, Anda harus membayar lagi. Ini adalah lubang besar. Tang San sedikit mengernyit, dan Kaisar Iblis Kristal disebut Maha Kuasa. Kemampuan Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa tampaknya merupakan replikasi, dan itu harus direplikasi di atas asimilasi, dan kemampuan garis keturunannya tidak dapat diturunkan. Langkah ketiga setara dengan menyalin diri ke kampung halaman. Apakah subteks ini berarti bahwa Anda tidak dapat mengalahkan diri sendiri? Jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendaki gunung suci kristal saya? Ini mungkin kasusnya. Ini benar-benar aneh. Setelah datang ke istana leluhur, 5 anggota tim Shrek bisa dikatakan membuka mata. Semuanya sangat aneh. Kampung halaman memandang Tang San dengan menyedihkan. Tang San, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tang San menatapnya dan berkata, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan lawan dengan kemampuan yang sama denganmu? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Kampung halaman itu terkejut sejenak, dan berkata, dia sangat akrab dengan kemampuan saya, dan dia tampaknya menggunakannya lebih baik daripada saya. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itu tidak benar. Kemampuan yang sama sepertimu digunakan lebih baik darimu. Lalu tidak bisakah kamu belajar? Bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, tidak bisakah kamu bertahan lebih lama? Pertempuran, bukankah itu membuat Anda lebih akrab dengan kemampuan Anda sendiri dan memperkuat penggunaan Anda sendiri? Waktu adalah makna tertinggi. Jika Anda benar-benar mengendalikan waktu, itu tidak dapat dibandingkan bahkan dengan darah tingkat pertama. Saudara-saudara, Anda harus melakukannya ayo. Besok aku akan menemanimu mengunjungi dan merasakan misteri Crystal Palace. Akan sangat bagus jika kamu menemaniku. Kampung halaman itu sangat gembira. Saya tidak tahu kapan, mereka sudah menganggap Tang San sebagai tulang punggung. Bagaimana denganku? Dubai memandang Tang San dengan menyedihkan. Tang San meliriknya dan berkata, Kakak Bai, tentu saja Anda melanjutkan. Ingat, ketika mendaki setengah jalan melalui langkah pertama, Anda akan menghadapi nasib buruk dan terus naik. Tingkat pertama adalah pengganti keberuntungan. Anda dapat berkultivasi paling banyak 2 langkah ini, yang akan sangat membantu Anda mengendalikan keberuntungan udara Anda. Maka Anda tidak dapat lagi terus naik. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menahannya. Dubai sedikit tersesat. Tanpa ditemani Tang San, hatinya selalu merasa sedikit tidak dapat diandalkan. Tang San memandang Wu Bingji dan berkata, Kakak, maka besok kamu dan dunia akan melanjutkan dengan istana Juggernaut. Lusa kamu akan berganti tempat. Wu Bingji menghela nafas, rasanya seperti waktu tidak menungguku. Jika kamu punya cukup uang dan waktu, aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Berkultivasi di halaman leluhur benar-benar lebih baik daripada di kota Kerry. Jauh lebih cepat. Ini benar-benar dunia lain. Sekarang aku mengerti mengapa kamu harus memberi semua orang status bangsawan dan membawa kami ke sini. Tang San tersenyum dan berkata, ini bukan kredit saya, itu adalah guru wali kota. Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak tempat bagus di pengadilan leluhur. Mari kita bekerja keras bersama. Adapun kultivasi jangka panjang, itu bukan tidak mungkin. Namun, setelah periode pemahaman di sini, saya masih harus kembali dan menetap untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian saya bisa datang lagi. Dalam hal uang, kakak, jangan khawatir, saya punya cara. Yah, itu mudah dilakukan dengan uang. Wu Bingji tiba-tiba tersenyum. Meskipun dia menghabiskan banyak koin elemen setiap hari untuk berlatih di istana, setelah 2 hari, dia berpikir dari lubuk hatinya bahwa itu pasti sepadan. Ini sangat bagus bagi mereka untuk memoles diri mereka sendiri dan untuk menyerang tingkat dewa di masa depan. Dibandingkan dengan kemalasan sebagian besar bangsawan monster dan roh, ketekunan jelas merupakan salah satu keunggulan manusia. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kelelahan. Kereta melaju dengan mantap di jalan, dan setelah semua orang berbicara singkat tentang status kultivasi mereka, mereka segera menutup mata dan menjadi tenang. Suatu hari mendaki dan berlatih, di bawah tekanan dan perasaan. Ini bukan konsumsi yang kecil bagi mereka.
Tetapi tidak ada keraguan bahwa setelah datang ke istana leluhur, itu setara dengan benar-benar membuka pintu ke dunia ini untuk mereka. Tang San memegang batu keberuntungan di tangannya, diam-diam merasakan kekuatan keberuntungan yang kuat yang terkandung di dalamnya. Pikirannya berputar, diam-diam berpikir dan merasakan. Pengalaman pengadilan leluhur sangat penting baginya, dan semua yang dia temui di sini adalah sentuhan yang luar biasa baginya, dan itu juga memberikan panduan untuk masa depannya. Setelah kembali ke hotel, mereka hanya makan sesuatu dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Tang San kembali ke kamarnya, dan apa yang muncul di benaknya adalah perubahan keberuntungan yang dia rasakan hari ini. Meskipun dia tidak menggunakan mata pintarnya selama seluruh proses, dia masih menyimpan di dalam hatinya perubahan yang selalu berubah dalam keberuntungan. Terutama tubuh juga menyimpan sejumlah besar Qiyun. Ketika dia kembali saat ini, tentu saja dia tidak perlu khawatir akan dirasakan oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu, dan dia langsung pergi ke ruang pelatihan dan mencabut larangan Ling Qi Tianyan. Tiba-tiba, Ling Qi Sky itu sendiri terasa seperti sesuatu, dan kekuatan Qiyun yang terkumpul di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Jejak Ling Qi Sky langsung menjadi cerah, seolah-olah langsung berubah menjadi pusaran air putih, dan paus itu menelan kekuatan keberuntungan yang besar itu dan bergabung dengan dirinya sendiri. Transformasi rubah surgawi Tang San saat ini juga setara dengan urutan ke-6, dan berekor 3 seperti yang ada di putih. Pada saat ini, di bawah nafas Ling Qi Tianyan, dia jelas merasa mereknya menjadi sedikit penuh. Persepsi Qiluk juga tampaknya sedikit meningkat. Tidak ada keraguan bahwa Qiluk adalah salah satu kemampuan yang paling sulit untuk dikuasai, bahkan untuk klan rubah langit. Tetapi di istana leluhur, dengan gunung keberuntungan yang begitu suci, secara alami lebih mudah bagi suku Tianhu untuk mengolah dan mengendalikan keberuntungan. Namun, setelah mengalami pengalaman mendaki gunung hari ini, Tang San juga menemukan bahwa semakin dalam dia berkultivasi dengan kekuatan keberuntungan, semakin besar serangan balik yang mungkin dia miliki untuk menanggung nasib buruk. Oleh karena itu, semakin tinggi promosi, semakin sulit bagi klan rubah langit. Jika yang buruk tidak baik, ada risiko jatuh. Lagi pula, klan rubah langit secara teori tidak memiliki efektivitas tempur. Doom adalah kebalikan dari keberuntungan, di bawah premis mengendalikan keberuntungan secara drastis, nasib buruk sebenarnya menyelamatkan. Jika tidak ada cukup katarsis, masalah mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, murid Tang San tiba-tiba menyusut tajam. Karena dia tiba-tiba menyadari suatu masalah. Tidak peduli berapa banyak generasi yang telah dilalui Kaisar Iblis Besar Tianhu, mereka hampir mengumpulkan semua keberuntungan bintang biru Prancis di istana leluhur, membentuk gunung suci Tianhu. Dengan kata lain, mereka hampir mengerahkan keberuntungan seluruh planet di sana, membawa keberuntungan bagi suku monster, suku roh, dan seluruh benua peri. Lalu, saat mengekstraksi keberuntungan planet, kemana perginya kebalikan dari keberuntungan, semua nasib buruk milik planet. Keberuntungan dan nasib buruk akan muncul dalam pemilik yang berubah menjadi Tianhu. Ketika keberuntungan planet sangat terpengaruh dan keberuntungan berkumpul di sudut, di mana nasib buruk itu? Apakah ada di seluruh planet ini, atau di mana diekstraksi dan disimpan? Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang mendapatkan keberuntungan ini, begitu malapetaka terjadi, mereka harus menjadi yang pertama menanggung beban. Memikirkan hal ini, bahkan jika itu dia, detak jantungnya tidak dapat membantu untuk mempercepat. Dia tampaknya samar-samar menemukan cara yang benar-benar dapat mengancam aturan monster dan roh. Bab 373, Replika. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San menenangkan pikirannya secara bertahap. Dengan kemampuannya saat ini, jelas tidak mungkin untuk mengganggu ini. Hanya dengan membuat diri Anda lebih kuat, Anda dapat memenuhi syarat untuk menyentuh hal-hal ini. Token dari 2 gunung suci telah diperoleh, dan gunung suci lainnya adalah yang berikutnya. Besok, saya akan pergi ke Crystal Palace untuk melihat-lihat. Apa yang terjadi di kampung halamannya hari ini membangkitkan minat Tang San sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di seluruh istana leluhur, dan bahkan seluruh benua peri. Keanehan macam apa yang bisa ditimbulkan oleh Raja Iblis Kristal. Tang San juga ingin melihat apakah dia disalin, apa kemampuan untuk disalin. Apakah itu semua, bagian dari itu, Crystal Demon King yang maha kuasa, sedikit pendaki, tetapi jika Anda benar-benar dapat mendaki Crystal Secret Mountain dan datang ke Crystal Palace, token apa yang akan Anda dapatkan? Memikirkan hal ini,
dia telah memutuskan untuk berjalan-jalan di Crystal Secret Mountain besok dan menjaga dirinya sendiri. Pikiran menyatu, dan secara bertahap memasuki keadaan meditasi, mencerna keuntungan hari ini, dan mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Apakah itu Istana Juggernaut atau Istana Tianhu, pendakian 2 hari sebenarnya adalah yang paling bermanfaat untuk bantuan spiritual. Kekuatan spiritual mengandung kesadaran spiritual, ini adalah poin terpenting dalam semua kultivasi Tang San, hanya ketika kesadaran spiritual benar-benar tumbuh adalah kartu trufnya, dan bila perlu, itu dapat memobilisasi kekuatan yang dimiliki kehidupan sebelumnya. Meskipun hanya butuh beberapa hari untuk datang ke istana leluhur, Tang San sudah merasa bahwa perjalanannya berharga. Apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan semua membuatnya lebih mengerti tentang dunia dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Kali ini, sepertinya harus tinggal sebentar. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama jatuh ke ruangan dari jendela, Tang San juga secara alami sadar kembali di ruang pelatihan. Semangatnya lembut, semuanya tampak begitu indah. Kesadaran ilahi di inti kekuatan spiritual tampaknya menjadi lebih padat, dan semua kekuatan spiritual juga lebih padat dan kencang. Jika ada orang kuat yang dapat melihat lautan rohnya saat ini, dia akan menemukan bahwa kekuatan mental di lautan roh Tang San sepenuhnya disajikan sebagai cairan kental, yang beberapa kali lebih kaya daripada kekuatan mental biasa, dan semangatnya laut juga menjadi lebih luas, dan masih ada banyak ruang untuk akomodasi. Dalam hal kekuatan mentalnya masih merupakan puncak tingkat ke-9, tetapi secara total, kekuatan mental dari 3 kekuatan puncak tingkat ke-9 yang ditambahkan bersama tidak sebanyak miliknya. Dan kekuatan spiritual yang begitu besar secara alami lebih baik untuk memelihara kesadaran ilahi. Meskipun efisiensi konversi lebih dari 10.000 banding 1, Tang San juga senang. Setelah sarapan, semua pasangan saya tampak berseri-seri. Perasaan mendaki hari ini sangat bagus. Selain menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Mulai lagi, Wu Bingji dan Cheng Zicheng masih pergi ke Istana Juggernaut. Tentu saja, mereka hanya bisa pergi ke Istana Tianhu. Tapi kali ini, Tang San turun dari kereta dengan kampung halamannya di depan Crystal Secret Mountain di Crystal Palace. Kereta terus berlari menjauh, dan menuju ke Istana Tianhu bersama Ding Bai. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, melihat rumah pertama dari seluruh istana leluhur. Gunung Suci Kristal tempat Istana Kristal berada sangat tinggi, tampaknya lebih tinggi dari Istana Rubah Langit, puncak yang menjulang tinggi, dan bagian atasnya tidak terlihat karena awan dan kabut. Oleh karena itu, Crystal Palace yang sebenarnya juga tidak terlihat. Gunung itu memiliki keindahan yang kabur, dan tampaknya ada kecemerlangan berkilau khusus yang menyelimutinya, memancarkan kecemerlangan yang samar. Dan kecemerlangan ini sangat aneh di udara, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihatnya. Penuh rasa misterius. Kampung halaman itu juga melihat Gunung Suci Kristal di depannya, matanya sedikit rumit. Kemarin, dia dengan jujur mengatakan bahwa keuntungannya harus paling sedikit. Dia kalah secara misterius, dan tersingkir jika dia kalah. 10 koin elemen terbuang sia-sia seperti ini. Setidaknya baginya itu sia-sia, jadi dia bertanya-tanya di malam hari bagaimana cara mengalahkan diri yang sama. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan diri sendiri, bagaimana Anda bisa melanjutkan? Pergi, suara Tang San terdengar di telinganya. Kampung halaman bergegas untuk mengikutinya. Ketika keduanya datang ke Crystal Secret Mountain, mereka secara alami dihentikan oleh penjaga dan mengumpulkan uang. Ketika Tang San membayar uang, dia bahkan merasa kasihan di mata penjaga. Pada saat ini, seorang pria yang tampaknya berasal dari Tiger Demon berjalan keluar dengan ekspresi kesal. Dari wajah dan matanya, jelas bahwa proses pendakian sebelumnya tidak menyenangkan. Tapi ini juga membuat Tang San semakin penasaran dengan Gunung Suci Kristal ini. Dia bertanya kepada penjaga, jika itu adalah gunung yang mendaki gunung pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, apakah itu akan sangat sulit? Penjaga itu berkata dengan dingin, menurut aturan, semua gunung suci adalah sama, dan mendaki gunung tidak diperbolehkan pada tingkat Raja Iblis. Apakah kamu tidak tahu akal sehat ini? Tang San benar-benar tidak begitu jelas, dia mendengar kata-kata, jadi, kami dari tempat yang berbeda dan kami baru saja tiba, jadi kami tidak begitu jelas. Terima kasih atas saran Anda. Masuk. Penjaga itu tidak banyak bicara, dan melangkah ke samping. Tang San dan kampung halaman telah membayar 20 koin elemen untuk masuk ke sini.
Kampung halaman sudah menggertakkan giginya saat ini. Jelas bahwa dia diam-diam bertarung di dalam hatinya, dan dia harus berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Kakak kampung halamanku, santai. Lawan yang kamu hadapi, karena semua kemampuan sama denganmu. Kemudian, cacatnya secara alami akan sama denganmu. Aku pikir kamu sebaiknya mulai dari aspek ini. Hanya kamu yang tahu yang terbaik. Saya sendiri. Saya pikir itu mencerminkan Anda, meskipun kemampuannya sama dengan Anda, dan bahkan dapat menggunakan kemampuan Anda lebih sempurna, tetapi bagaimanapun juga itu bukan Anda. Tidak mungkin memiliki begitu banyak pemikiran. Mendengar kata-kata Tang San, mata Hometown berbinar, sepertinya aku sedikit mengerti. Xiao Tang, kamu mendaki gunung dulu, aku akan merenung di sini sebentar, biarkan aku merenungkan bahwa aku akan naik, sepertinya aku sudah memikirkannya, mengeluarkan sesuatu. Dia awalnya orang bijak, kalau tidak dia tidak akan bisa memahami makna waktu yang mendalam. Setelah pengingat Tang San, dia jelas telah memahami sesuatu. Tang San tersenyum dan mengangguk, lalu melangkah maju secara alami, dan segera dia datang ke depan Crystal Secret Mountain. Ketika saya semakin dekat, perasaan kabur itu berangsur-angsur menghilang, dan apa yang muncul di depan saya adalah tangga yang diukir seperti kristal, indah, dan kecemerlangan yang dibiaskan oleh tangga kristal itu mempesona dan mempesona. Secara alami, Tang San tidak akan terganggu oleh cahaya ini, menjaga dengan seksama, melangkah keluar dalam satu langkah, sudah menaiki langkah pertama. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan Tang San jelas merasa bahwa sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyerang tubuhnya. Tidak, agak tidak akurat untuk menggambarkannya sebagai invasi. Karena energi aneh ini tidak membuatnya sakit atau kaget. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya dengan memindai. Tang San tersenyum sedikit. Dalam dantiannya, merek kaisar perak biru bersinar terang. Di bawah stimulasi yang disengaja, kecemerlangan kaisar perak biru menutupi seluruh dantian, menyembunyikan semua sinar merek lainnya. Kemudian dia mengambil langkah kedua dan melangkah ke langkah kedua. Kali ini, energi tak kasat mata jatuh dari langit. Itu adalah kekuatan roh, seolah-olah akan terjun langsung ke lautan rohnya. Tang San menjaga rohnya, dan lautan roh berputar keras di bawah kendalinya, memancarkan aura spiritual dari puncak tingkat ke-9, tetapi dia tidak membiarkan energi ini benar-benar menembus ke dalam lautan rohnya. Kemudian dia mengambil langkah ketiga dan menaiki anak tangga yang menghalangi jalan ke kampung halamannya kemarin. Tubuh tampak menjadi transparan pada saat ini, dan ada perasaan tak terlihat. Segera setelah itu, pemandangan di sekitarnya juga berubah secara drastis. Tang San menemukan bahwa dia muncul di ruang yang unik. Tanahnya jernih, dan tampak seperti ketiadaan di kejauhan, seolah-olah ruang ini tidak terbatas. Melihat ke bawah, dia melihat bayangannya sendiri di tanah kristal. Segera setelah itu, dia melihat bayangan itu meluncur ke kejauhan, meluncur beberapa puluh meter, dan kemudian berdiri tiba-tiba, muncul di depan Tang San. Tapi bayangan di tanah menghilang. Bab 374/3 Kemenangan Beruntun. Salinan, ini juga harus menjadi mahakarya Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa. Tapi dia tahu itu salinan, tapi tidak bisa melawannya. Mungkin disinilah Kaisar Iblis Agung Kristal sangat kuat. Mata Tang San, yang berlawanan berkedip, menatap tubuh Tang San untuk sesaat, dan pada saat berikutnya, tanaman merambat keluar darinya, dan tanaman merambat meroket dan langsung menutupi Tang San. Kaisar Perak Biru, Tang San sendiri, juga dengan cepat melepaskan tanaman merambat, tetapi tidak berputar di sekitar Tang San, tetapi melingkar sendiri, berubah menjadi lapisan penghalang. Segera, tanaman merambat Tang San tiba dengan cepat. Pada tanaman merambat yang terentang dan lurus, duri akar menonjol, dan kabut samar terisi. Itu beracun, dan ada banyak biji kecil di tanaman merambat yang bergetar. Diam-diam hanyut, menyapu ke arah tubuh Tang San. Ini adalah kemampuan yang dimiliki Kaisar Perak Biru oleh Tang San dalam proses evolusi berkelanjutan. Tang San berdiri diam tidak bergerak, dan tanaman merambat di sekitar tubuhnya berputar dengan keras, menghadirkannya dalam bentuk pusaran air. Setiap pohon anggur yang bergegas ke arahnya akan tersapu oleh pohon anggur di bawah kendalinya sendiri untuk pertama kalinya, dan arus udara yang dihasilkan oleh pusaran juga mencegah semua benih mendekat. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru yang dilepaskan oleh Tang San juga menaburkan benih dan menutupinya dengan Tang San yang berlawanan. Tanaman merambat Kaisar Perak Biru di sekitar
Tang San juga mulai berputar, dan mereka tampak persis sama dengan yang baru saja ditampilkan Tang San, juga menghilangkan benihnya. Sebuah salinan yang akan belajar. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, dan matanya menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Bisakah kamu belajar? Kemudian Anda dapat mempelajarinya untuk saya. Tanaman merambat tiba-tiba bergegas menuju Tang San. Tang San juga melepaskan pokok anggur untuk menusuk tubuh Tang San. Tetapi pada saat ini, tanaman merambat yang dilepaskan oleh Tang San tiba-tiba melingkar dan berubah menjadi tombak besar di udara. Tombak itu sendiri mekar dengan kecemerlangan biru, dan saat berikutnya, kecepatannya meningkat tajam. Itu berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju replika. Replika itu tampak tercengang, tanaman merambat di sekitar tubuh dengan cepat bangkit, dan akan melawan. Tetapi pada saat ini, tanaman merambat tiba-tiba muncul dari kakinya dan tiba-tiba berubah menjadi sangkar, memenjarakannya di tempatnya. Puff, tombak besar itu menembus dada replika itu. Tubuh salinan itu kusam untuk sementara waktu, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan lagi, mengalir kembali dan kembali ke kaki Tang San. Pohon anggur ditarik, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Tang San melihat dirinya sendiri menginjak langkah ketiga. Pada saat ini, ada satu orang lagi di sampingnya, itu adalah kampung halamannya. Tubuh kampung halaman yang berdiri di anak tangga ketiga sedikit gemetar, jelas, dia berada dalam ilusi saat ini, dan kemungkinan dia bertarung dengan yang itu sendiri. Mengapa begitu mudah bagi Tang San untuk mengalahkan salinannya sendiri? Itu karena replika dapat mereplikasi kemampuannya, tetapi tidak dapat mereplikasi ingatannya. Kaisar Perak Biru adalah salah satu kemampuannya yang paling kuat di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dia kalahkan. Di pesawat milik benua Douluo, Kaisar Perak Biru memiliki kemampuan kuat miliknya, yang disebut kemampuan roh. Di pesawat ini, cincin roh milik benua Douluo hilang, tetapi bagaimana memotivasi Kaisar Perak Biru untuk menunjukkan kemampuan yang sama yang bisa dilakukan Tang San? Oleh karena itu, apa yang dihadapi klon tadi adalah penjara perak biru, kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru, milik kemampuan roh keempat Kaisar Perak Biru dalam kehidupan Tang San sebelumnya. Dua kemampuan roh yang hebat ditembak pada saat yang sama, dengan hanya salinan dari kemampuan dan naluri dasar Kaisar Perak Biru, bagaimana mereka bisa menolaknya? Ini bukan bakat garis keturunan, tetapi tidak dapat direplikasi dengan memindai. Tang San melangkah lagi dan menaiki anak tangga keempat. Perasaan dipindai muncul lagi, dan kali ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia ingin melihatnya. Merek Kaisar Perak Biru sekali lagi bersinar terang dan menutupi seluruh tubuhnya. Kaisar Perak Birunya awalnya bukan jenis tanaman apapun di dunia ini, tetapi berevolusi setelah Tang San menelan tanaman lain berkali-kali. Tentu saja ada banyak karakteristik, tetapi kemampuan sebenarnya terletak pada kendali Tang San. Lanjutkan ke langkah kelima, dan pemindaian mental muncul kembali. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan mental Tang San di dalam, Anda dapat memindai, tetapi Anda tidak dapat menyusup ke dalamnya. Pada langkah ke-6, pemandangan berubah lagi dan kembali ke ilusi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, bayangan mengalir ke kejauhan dan menjadi duplikat lagi. Tapi kali ini, replika melambai ke arah Tang San segera, melepaskan sangkar perak biru. Cobalah untuk mengontrol dia, namun, Tang San sudah menginjak bayangan hantu, dan berjalan pergi tepat sebelum sangkar perak biru diangkat. Tombak Tuan Perak Biru mengembun di tangan replika, dan napasnya langsung terkunci ke arah Tang San. Tang San mengangkat tangannya ke arah replika, pohon anggur melayang keluar, berubah menjadi jaring besar di udara, dan mengambil tombak Tuan Perak Biru yang tertusuk pada saat itu langsung ke kejauhan. Pada saat yang sama, itu adalah jaring besar, mengambil keuntungan dari tubuh salinan yang baru saja melepaskan tombak Tuan Perak Biru, dan menyelimutinya ketika bernafas kembali. Kemampuan belajar salinan ini benar-benar kuat, dan kemampuan yang dia gunakan sebelumnya akan begitu juga ketika dia menghadapinya lagi. Ini belajar sendiri, biarkan diri Anda menghadapi diri yang lebih kuat. Tang San sudah memahami ujian dari Crystal Secret Mountain. Monster dan roh umum datang ke sini. Setelah dipindai, garis keturunan dan bakat akan segera disalin. Kemudian tubuh menghadapi seseorang yang memiliki semua kemampuannya, tetapi masih menggunakannya. Lawan yang lebih baik daripada dirimu sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar yang kuat mungkin tidak dapat melewati langkah ketiga.
Mampu mengalahkan diri yang disalin, maka itu berarti Anda harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan garis keturunan Anda sendiri, dan memperoleh beberapa kemampuan yang tidak dapat disalin pada awalnya. Atau seperti yang ditunjukkan Tang San di kampung halamannya, menggunakan kekurangannya sendiri untuk mengalahkan musuh. Namun, setelah satu kegagalan, terus mendaki ke atas, maka yang akan Anda hadapi adalah menyelesaikan masalah pertempuran sebelumnya dan menjadi diri sendiri yang lebih kuat dan lebih sempurna. Kegagalan adalah pertumbuhan bagi replikator. Tes semacam ini tidak diragukan lagi sangat sulit. Jika Anda ingin terus maju, Anda harus mengalahkan salinan. Jika Anda ingin mengalahkan salinan, Anda harus memiliki kemampuan untuk tidak mudah disalin, atau kemampuan untuk menemukan milik Anda sendiri, cacat. Tetapi semua yang Anda lakukan akan dipelajari oleh replika dan akan dihadapi ketika replika berikutnya muncul. Ada lebih dari 1000 anak tangga menuju Crystal Secret Mountain. Inilah sebabnya mengapa hampir tidak ada pendaki. Siapa yang bisa terus-menerus menghadapi diri yang semakin sempurna dan kuat? Nah, Tang San bisa. Karena menyalin adalah untuknya, selama itu bukan kemampuan yang dia tunjukkan, satu-satunya hal yang bisa disalin oleh Crystal Secret Mountain adalah Tang San ingin menyalinnya. Jaring besar itu adalah kemampuan roh ketiga Kaisar Perak Biru di kehidupan Tang San sebelumnya, terikat oleh jaring laba-laba. 2 sarang laba-laba yang sudah disiapkan terikat ditambah jejak hantu. Salinan kedua dikalahkan olehnya lagi. Melanjutkan ke atas, Tang San menaiki langkah ke-9. Dan salinan ketiga ini telah menguasai langkah yang Tang San hindari sebelum jejak hantu, serta ikatan sarang laba-laba, sangkar perak biru, dan tombak tuan perak biru. Dengan kemampuan yang sama, Tang San begitu akrab dengan dirinya sendiri. Dengan kontrol sempurnanya di level Raja Dewa, bagaimana dia bisa kalah meskipun kemampuannya persis sama? Hanya saja dia tidak ingin menunda terlalu banyak waktu, jadi dia menggunakan satu kemampuan lagi. Kontrol derek dan tangkap naga. Pembelajaran unik Sekte Tang, mengendalikan bangau dan menangkap naga. Mengontrol derek dan menangkap naga mungkin tidak dapat melakukan serangan sombong seperti itu dengan Blue Silver Overload Spear, tetapi tidak ada masalah dengan penahan sarang laba-laba. Kipas hantu melacak lebih dekat, dan salinan jejak kipas hantu utama benar-benar meledak. Tutup, pertempuran berakhir. 3 kemenangan berturut-turut. Bab 375 banding 3 replika. Setelah 3 kemenangan, visi Tang San tiba-tiba berubah. Ketika dia muncul kembali di Crystal Secret Mountain, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak berada di langkah ke-9 yang asli, tetapi di titik tengah gunung. Kampung halaman di bawah ini agak kabur. Bukankah perlu menghadapi ratusan salinan? Nah, ini wajar. Jika tidak, itu akan terus berevolusi dan bereplikasi, dan setiap pertempuran akan menghabiskan energi fisik dan kekuatan garis keturunan. Lelah sampai mati, bagaimana mungkin bisa lulus ujian? Tampaknya jumlah percobaan harus dibatasi. 3 kali pertama harus dihitung sebagai memulai 3 kali. Jangan berpikir bahwa ujian Crystal Palace tidak akan membawa manfaat bagi yang diuji. Sebaliknya, manfaat yang dibawa oleh Crystal Palace cenderung lebih baik daripada istana lainnya, yaitu melihat diri sendiri. Dengan terus-menerus berjuang dengan diri sendiri, menemukan masalah Anda sendiri, menyelesaikannya, dan terus-menerus membuat terobosan dan perbaikan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat baik bagi yang kuat. Tentu saja, jika pengalaman itu dikalahkan sekali, itu adalah koin 10 elemen. Tang San bahkan bisa menebak bahwa ketika Istana Kristal pertama kali melakukan tes ini, banyak ahli pasti datang, dan itu pasti menghasilkan banyak uang. Tetapi kemudian semua orang menemukan bahwa itu terlalu mahal. Tidak semua orang bisa mengalahkan dirinya sendiri sekali setelah 1 atau 2 kali mencoba. Sangat mungkin bahwa Anda tidak akan dapat mengalahkan salinan pertama Anda puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Lagi pula, sebagian besar suku monster dan suku roh hanya memiliki satu garis keturunan, dan kemampuan serta bakat mereka sudah jelas bagaimana bisa semudah itu mengalahkan diri yang lebih canggih dari kendalimu sendiri. Tang San diam-diam merasakan perubahan aura di sekitarnya, dan dia menemukan bahwa setelah mencapai lereng gunung ini, perubahan vitalitas langit dan bumi adalah yang paling jelas. Vitalitas langit dan bumi di sekitar tubuh jelas telah menjadi penuh, dan vitalitas langit dan bumi di sini sangat murni, tanpa atribut apapun, menyerap vitalitas langit dan bumi ini hampir dapat secara langsung diubah menjadi kekuatan darah seseorang. Ini jelas untuk penguji untuk pulih dan beristirahat.
Tang San tidak menghabiskan banyak waktu, dia tidak berhenti terlalu lama sebelum dia mengambil langkah lain dan melangkah ke langkah berikutnya. Kali ini, tidak ada perasaan memindai lagi. Tapi tidak tahu kenapa, Tang San tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Terus naik, ketika dia naik 3 langkah lagi. Adegan berubah dan kembali ke ilusi kristal sebelumnya. Bayangan di bawah kakinya terpisah dari Tang San lagi dan meluncur jauh. Namun, murid Tang San segera menyusut. Bayangan itu terbagi menjadi 3, berubah menjadi 3 sosok dan muncul di hadapannya. Ya, 3 salinan Tang San. Apakah kesulitannya meningkat? Ini adalah pelanggaran, peningkatan kelipatan geometris. 1 hingga 3, menghadapi 3 diri, di ruang tunggal yang unik ini. Bagaimana monster dan roh normal bisa melewati kesulitan seperti itu? Pada saat yang sama ketika Tang San terkejut, 3 salinan di sisi yang berlawanan telah diaktifkan. Sebuah jaring laba-laba terikat langsung ke Tang San menutupinya, dan pada saat yang sama, tombak Tuan Perak Biru sudah mengembun. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Kaisar Perak Biru dengan gila-gilaan mengebor keluar dari tanah, menutupi semua area dalam diameter 100 meter dengan Tang San sebagai pusatnya. Paku Perak Biru, ini digunakan oleh Tang San sebelumnya. Hanya saja, pada saat ini, 3 replika ditampilkan pada saat yang sama, mencakup area yang lebih besar, dan kekuatan yang lebih besar secara alami, dan semuanya disegel. Kamu luar biasa, Tang San bergumam. 1 lawan 3, jika dia benar-benar hanya memiliki Kaisar Perak Biru, bahkan jika keahliannya melampaui pihak lain, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan ketiga klon ini. Hal yang paling menakutkan tentang klon ini adalah pemahaman mereka tentang waktu dan kemahiran mereka dalam menggunakan kemampuan mereka. Itu bukan hanya pelepasan, pemahaman diam-diam antara 3 klon juga luar biasa. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak hanya menghadapi saya dengan Kaisar Perak Biru. Ketika Tang San pertama kali datang ke Crystal Palace, dia siap untuk mengekspos setidaknya 2 garis keturunan. Meskipun 2 garis keturunan itu langka, mereka bukan tanpa mereka. Bukankah kamu memilikinya seperti anak yang cantik? Dan ada 2 garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Omong-omong, jika Anda menggabungkan transformasi macan putih Mei Gongzi dengan transformasi liger Anda sendiri, apa yang akan berkembang? Pikiran ini melintas di benak Tang San, dan pada saat yang sama, nyala api pijar dari tubuh Tang San sudah naik dalam sekejap. Apakah itu paku perak biru atau sarang laba-laba yang terikat ke arahnya, semuanya berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Tang San meraihnya dengan tangan kanannya, dan tombak Tuan Perak Biru yang terbang seperti kilat telah ditangkap di telapak tangannya, dan itu terbakar dengan cepat. Dengan kekuatan kuat yang diberikan oleh transformasi liger, tombak Tuan Perak Biru tidak dapat menerobos. Kemudian Tang San bergerak, dan bayangan hantu itu hilang, membawa liger dan geng emas. Tak terkalahkan, setelah setengah menit, 3 salinan telah berubah menjadi bayangan lagi, kembali ke Tang San sendiri. Kali ini, ketika bayang-bayang kembali, Tang San jelas merasa bahwa dia tampaknya memiliki sedikit lebih banyak wawasan. Dari berbagai perasaan 3 bayangan sebelumnya dalam proses menghadapinya, pemahamannya tentang Kaisar Perak Biru sebenarnya sedikit lebih dalam. Jelas, ini curang. Dengan transformasi liger garis keturunan tingkat pertama, 3 klon dikalahkan secara paksa. Kalau tidak, hanya menggunakan Kaisar Perak Biru untuk berurusan dengan Kaisar Perak Biru, saya khawatir perasaan itu akan lebih mendalam. Tentu saja, kegagalan hampir tidak bisa dihindari. Berdiri di tempat untuk sementara waktu, saya merasa sedikit lebih berwawasan. Ketika Tang San menaiki tangga lagi, tiba-tiba, kekuatan pemindaian yang kuat yang tampaknya mengupas seluruh tubuhnya untuk perubahan datang dalam sekejap. Dari bawah ke atas, sepertinya dia ingin membedakan setiap selnya. Geng Liger Jin terbakar hebat, menutupi segalanya, bahkan merek Kaisar Perak Biru. Garis keturunan tingkat pertama yang kuat dipindai dengan jelas. Kali ini waktu pemindaian jelas lebih lama. Melalui pertempuran tadi, Tang San menemukan bahwa dalam proses melawan replika mungkin secara langsung mempelajari keterampilan kemampuannya untuk mengendalikan garis keturunannya. Tapi dia tidak bisa mempelajari kekuatan darah selama pertempuran. Karena itu, ketika Tang San tiba-tiba menampilkan geng emas liger, 3 salinan dari babak sebelumnya tidak dapat belajar. Namun yang jelas, di babak selanjutnya yang akan ia hadapi adalah dirinya sendiri yang memiliki 2 kemampuan hebat yaitu Liger Jin Gang dan Blue Silver Emperor. Liger Jin Gang,
sebagai kekuatan garis keturunan tingkat pertama, jelas tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan, Tang San memilih untuk menggunakan transformasi Jin Peng dan transformasi waktu sekarang, juga bisa mengalahkan 3 klon. Namun, ketika dia berada di Istana Juggernaut dan Istana Tianhu, dia sudah menggunakan Liger Golden Gang. Anda tidak dapat mengekspos terlalu banyak. Tuhan tahu jika istana ini saling berhubungan. Jika demikian, 2 garis keturunan masih masuk akal, 3 dan 4, saya khawatir mereka akan dipelajari. Oleh karena itu, Tang San memilih transformasi Liger. Dan dia juga samar-samar merasa bahwa ujian sebenarnya dari Crystal Palace, kemungkinan besar tidak akan ada terlalu banyak putaran. Dihadapkan dengan 3 replika, tidak mungkin untuk mengatasi dalam keadaan normal. Jika ujian berikutnya lebih sulit, siapa yang bisa mengatasinya? Karena ini adalah ujian, selalu ada peluang untuk lulus. Akhirnya, pemindaian selesai dan tubuh yang lamban itu bisa bergerak lagi. Ketika Tang San melangkah lagi, dia masih diteleportasi ke medan perang, dan 3 bayangan mengalir keluar dari bawah kakinya, mengembun dan terbentuk di kejauhan. Tapi kali ini, Tang San tidak menunggu, dia tidak menunggu 3 bayangan mengembun, dan orang itu sudah bergerak. Tidak ada keraguan bahwa putaran ini dia akan menghadapi 3 diri yang memiliki transformasi Liger dan transformasi Kaisar Perak Biru. Jika Anda ingin mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan lebih banyak hal, maka Anda tidak dapat lagi menghadapinya dengan tenang seperti sebelumnya. Kita harus menangkap kesempatan. Bab 376, Keterampilan Tombak Tang San. Dibutuhkan sekitar 2 detik bagi 3 bayangan untuk berpisah dari bawahnya, mengembun di kejauhan, dan kemudian pergi berperang. 2 detik tidak lama, dan pendek tidak singkat. Tang San benar-benar memperhatikan bahwa jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri dalam pertempuran seperti itu, dia harus menggunakan semua keuntungan yang bisa dia gunakan. Waktu ketika bayangan berubah sangat layak untuk dimanfaatkan. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya adalah karena dia tidak membutuhkannya saat itu. Inilah yang dia maksud ketika dia menelepon kampung halamannya sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Tang San menginjak bayangan hantu, dan Liger Jin Gang tiba-tiba meledak, berkilauan api platinum yang mempesona di belakangnya, mendorong tubuhnya ke depan bayangan di tengah hampir seketika. Kecepatannya sedikit lebih cepat daripada bayangan yang mengalir melewatinya. Xuan Tiangong berlari dengan gila di dalam tubuh, tombak Tuan Perak Biru mengembun di tangan kirinya, dan sarang laba-laba di tangan kanannya langsung dibuang, dilemparkan kedua sosok yang akan datang di kedua sisi. Pada saat yang sama, matanya meledak dengan platinum kecemerlangan ketika sosok identiknya baru saja muncul, dia sudah membanting bahunya ke atas. Pada saat ini, Tang San sudah meledak dengan semua kecepatannya. Bayangan di tengah sepertinya terasa tidak enak, ketika baru muncul, Liger dan geng emas di tubuhnya sudah terbakar. Namun, tidak peduli apa yang telah disiapkan Tang San, dengan aritmatika mental dan tidak disengaja, kali ini masih mengenai rompinya dengan kuat. Dengan ledakan yang teredam, nyala api emas putih dari tubuh replika pusat tiba-tiba menyebar, dan bagian belakangnya cekung. Pisau telapak tangan kanan Tang San langsung menusuk ke depan, menggunakan Liger Jin Gang untuk menyerang Liger Jin Gang, mengambil keuntungan dari situasi untuk menerobos bodyguard lawan, langsung menusuk tulang belakang, dan kemudian, tangan kanannya 4 selain ibu jari. Buku jari pertama ditekuk, menggunakan kekuatan pantulan dari tusukan ke depan, untuk bergegas ke depan lagi, mengenai tulang belakang replika, dan kemudian tiba-tiba mengepalkan dengan bantuan kekuatan pantulan, dan memukul yang sama posisi dengan pukulan terakhir. 3 pukulan berturut-turut dilakukan sepenuhnya di bawah batu lampu listrik. Inci Jin. Melalui pengamatan sebelumnya, Tang San benar-benar menemukan bahwa hal terpenting yang dapat ditiru oleh klon ini adalah kemampuan garis keturunan dan kemudian pengalaman pertempuran. Pada saat yang sama, mereka akan diatur dan digabungkan sesuai dengan tingkat tertentu, sehingga kemampuan garis keturunan yang disalin dapat lebih kuat. Namun, pengalaman tempur yang sebenarnya dapat disalin, tetapi hanya akan mungkin untuk menyalinnya setelah Tang San menggunakannya. Dan beberapa keterampilan yang perlu dilatih sebelumnya tidak begitu mudah untuk ditiru. Misalnya, hantu dan bayangan dapat belajar, tetapi dibandingkan dengan Tang San sendiri, karena tidak ada keterampilan Xuan Tian, itu tidak dapat bekerja dengan baik. Xuan Tiangong tidak dapat disalin, karena itu bukan kemampuan garis keturunan, dan tersembunyi di dalamnya. Dengan cara yang sama, lawan yang mengendalikan bangau dan menangkap naga tidak dapat disalin.
Semburan energi Tang San pada saat ini adalah teknik untuk mengerahkan kekuatan, dan itu juga didasarkan pada keterampilan surga yang mendalam. Mengenai pertempuran jarak dekat, bahkan jika Tang San bukan Raja Dewa, dia berada di level master pertempuran jarak dekat yang hebat. Dia adalah seorang pria dari 3 generasi dan memiliki begitu banyak pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Dalam suara patah tulang, klik, tulang belakang replika pusat telah dipatahkan oleh Tang San dalam sekejap. Tang San tidak berhenti sejenak, tidak peduli dengan salinan yang telah membakar sarang laba-laba dengan Liger Golden Gang, tetapi langsung berlari ke salinan yang baru saja menghancurkan senjata Blue Silver Overload miliknya. Pistol Blue Silver Overload lainnya terkondensasi di tangannya. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tampak membengkak dalam sekejap. Pistol Blue Silver Overload tiba-tiba ditutupi oleh emas putih cemerlang, dan dinyalakan oleh api. Ribuan cahaya tombak tiba-tiba bermekaran, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan di udara, seperti penutup hujan emas putih yang cemerlang. Salinan ini jelas tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu juga membakar geng emas Liger. Kaisar Perak Biru berubah menjadi jaring besar dan menyelimuti Tang San, dan pada saat yang sama, dia juga memadatkan tombak Tuan Perak Biru di tangannya sendiri. Namun, seberapa mudahkah menghadapi langit cahaya tombak yang dihadapinya? Apa yang ditunjukkan oleh cahaya tombak? Ikatan jaring laba-laba berubah menjadi bubuk hampir seketika. Yang lebih menakutkan adalah cahaya tombak tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan semua platinum dan emas berkumpul pada satu titik, dan langsung menembus langit. Tombak Tuan Perak Biru di tangan replika secara akurat menemukan posisi yang benar, dan 2 tombak Tuan Perak Biru menikam pada satu titik hampir seketika. Bang! Pistol Blue Silver Overload di tangan replika itu meledak seketika. Meskipun sudah menyuntikkan geng emas Liger ke tombak, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tang San, yang bersatu dengan semangat, energi dan semangat, dengan bantuan kekuatan keahlian menembaknya. Tembakan ini ditunjuk oleh 1000 Fu. Tombak menembus peti, dan Liger Jin Gang terbakar dengan liar, menghabiskan energi replika untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Di bawah berkah yang menelan ini, platinum di mata Tang San tampak mengalir keluar. Dan tepat pada saat ini, ada teriakan keras dari belakang. Tidak perlu melihat ke belakang, Tang San juga tahu apa yang akan terjadi, menginjak bayangan hantu, memutar tubuhnya dengan sangat cekatan di udara. Selama proses ini, roh, energi, dan rohnya benar-benar bersatu kembali. Dalam proses memutar tubuhnya, cahaya keemasan putih dari matanya memuntahkan, dan pistol Tuan Perak Biru di tangannya tampak menjadi seketika. Itu transparan. Cahaya pistol emas putih melintas, membawa semua energi dan darah Tang San, hampir menghilang ke udara dalam teleportasi. Replika terakhir yang sedang dalam proses bergegas, tubuhnya membeku di udara hampir seketika. Tangannya patah, ia sudah menangkapnya, tapi tak terbendung. Keterampilan senjata, putus asa. Dengan energi dan semangat sendiri, satu-satunya teknik tombak langsung menyatu, terlepas dari konsekuensinya, tanpa usaha apapun. Tembakan ini bisa dikatakan sebagai puncak kekuatan ofensif yang bisa ditampilkan Tang San saat ini, lebih kuat dari yang ditunjukkan Qianfu. Kemampuan untuk menggunakan senjata ini pada kecepatan yang begitu cepat hanya dimungkinkan dengan fondasi yang dalam, pengalaman, dan penguasaan bagian depan. Jika tidak, akan butuh waktu lama bagi seseorang yang telah menguasai pukulan putus asa untuk berada di sini, hanya untuk mengumpulkan energi. Dia terhuyung sedikit sebelum Tang San berdiri teguh, tetapi senyum di sudut mulutnya tidak bisa menyembunyikannya. Selesai. Ini karena setelah dia datang ke dunia ini, tingkat kultivasinya meningkat secara bertahap, dan dia benar-benar menggunakan beberapa keterampilan tempur dari kehidupan sebelumnya untuk bertarung. Wajah adalah salinan dari dirinya sendiri. Dengan kepandaiannya, tentu saja dia tahu bagaimana menggunakan kekurangan replika, keterampilan yang dibawa oleh kehidupan sebelumnya, tetapi replika tidak begitu mudah dipelajari. Dia sudah merasa bahwa kemampuan Crystal Secret Mountain untuk mereplikasi sebenarnya memiliki batasnya. Faktanya, bahkan di alam dewa yang sebenarnya, tidak ada kemampuan untuk mereplikasi sepenuhnya. 3 bayangan kembali dan bergabung ke Tang San, dan pengalaman yang lebih kuat dari sebelumnya diperkenalkan ke laut spiritual Tang San. Perasaan 3 replika sebelumnya ketika menghadapi ontologinya juga mengikuti. Pemandangan kembali ke Gunung Suci Kristal, tetapi Tang San terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi tinggal di tengah gunung. Sebaliknya, dia mendekati puncak gunung. Di depan,
Ada banyak kabut, tetapi bentuk embrio dari istana yang menjulang tinggi dapat terlihat samar-samar. Tapi di depan Tang San, masih ada 3 langkah, ya, 3 langkah terakhir. Pada pendakian pertama, saya menghadapi satu salinan diri saya 3 kali. Setengah jalan mendaki gunung, menghadapi 3 salinan dirinya 2 kali. Masih ada 3 langkah saat ini, jadi tentu saja itu berarti ujian belum berakhir, tetapi juga mendekati akhir. Namun, ekspresi Tang San menjadi sedikit sulit untuk dilihat saat ini, karena dia sudah menyadari sesuatu. Tidak ingin mendaki gunung, dia duduk di tempat, diam-diam memulihkan konsumsinya. Meskipun setelah pertempuran, kekuatan garis keturunannya tampaknya tidak banyak dikonsumsi, tetapi energinya dikonsumsi. Jika dia ingin menghadapi yang kemungkinan merupakan ujian terakhir, maka dia harus menjaga dirinya dalam kondisi terbaik. Bab 377/9 Tang San. Setelah 3 pertandingan, 1 replika, dan 2 pertandingan dengan 3 replika. Dan ujian Crystal Palace belum berakhir, apa artinya ini? Tang San masih peka terhadap angka. Mungkin hanya ada 1 tes di tes terakhir. Lagi pula, hanya ada 3 langkah tersisa. Ini mudah dihitung. Nah, replikanya seperti apa? Putaran kedua adalah 3 kali putaran pertama, dan jika putaran ketiga adalah putaran kedua, itu juga 3 kali. Tang San tahu bahwa dia mungkin dalam masalah, dan pada saat yang sama dia mengeluh di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar ujian yang bisa dilalui monster dan roh normal? Menghadapi 3 replika, Anda masih bisa memanfaatkan semua peluang yang tersedia, tetapi ketika ada 9 replika, jika semua kemampuan garis keturunan direplikasi, bagaimana cara menghadapinya? Tang San tidak berdaya, tetapi juga tidak berdaya. Tampaknya tanpa mengungkapkan kekuatan nyata, penilaian ini tidak akan bisa lolos. Pada saat yang sama, dia juga membebani pikirannya. Ketika dia sampai di sini, haruskah dia berbalik dan pergi, atau terus naik? Dia benar-benar ragu-ragu. Kaisar Setan Kristal adalah kepala istana leluhur, keberadaan paling kuat dari 2 ras setan dan Jingle, yang dikenal sebagai Kaisar pertama. Itu telah ada selama lebih dari 2000 tahun, dan bagaimanapun juga dia adalah manusia. Apa artinya jika Anda bisa melewati semua kartunya? Kaisar Setan Kristal harus bisa melihat di mana letak kekuatannya. Lebih dari 2 garis keturunan. Selain itu, masih merupakan ranah kekuatan spiritual dari puncak ke-9, dan masih ada lebih banyak ruang untuk berkembang. Akankah itu membiarkan diri seperti itu ada? Dorongan untuk menantang di hati saya berangsur-angsur mereda. Tang San dengan tenang menyangkal idenya untuk terus berkembang. Jika Anda ingin mengalahkan 9 diri, Anda tidak tahu apakah Anda bisa berhasil, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa banyak yang perlu Anda ungkapkan. Secara bertahap memulihkan energinya, dia berdiri lagi. Tang San melihat ke istana kristal tidak jauh di depan tetapi masih agak ilusi. Dia berbalik dengan tegas, siap untuk turun gunung. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, dengung, seolah-olah ada isapan kuat yang tiba-tiba datang dari belakangnya, dan langkahnya yang turun tiba-tiba terhenti. Segera setelah itu, dia tersedot ke atas sendiri. Cahaya seperti kristal menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Semua ruang dan waktu di sekitarnya sepertinya telah terkunci pada saat ini. Rasa pemindaian yang muncul sebelumnya muncul kembali. Tidak bisa pergi. Tang San terkejut. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu di istana lain sebelumnya. Apakah Anda menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk keluar secara paksa? Ini jelas tidak mungkin. Belum lagi dia belum memulihkan level dewa, bahkan jika dia telah memulihkan level dewa, selama dia belum memulihkan semua kekuatannya, dia tidak bisa menjadi lawan dari ini, Kaisar Iblis Kristal. Dia adalah Kaisar pertama, dan tidak ada keraguan bahwa basis kultivasi dari puncak urutan ke-12 bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan sekarang. Belum lagi ini masih rumah orang lain. Ini memaksa yang baik untuk prostitusi. Tang San tampak tak berdaya, sepertinya pertempuran ini tak terelakkan. Jalannya ada di bawah kakimu, kenapa kamu tidak naik? Suara agung terdengar. Suara itu tidak dapat membedakan antara pria dan wanita, tetapi muncul dari segala arah pada saat yang bersamaan. Tang San tersenyum pahit, mengetahui bahwa kamu tidak dapat melakukan apa-apa, tentu saja kamu hanya dapat mundur. Tidak bisa melakukannya, kamu bahkan belum mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melakukannya? Pengecut tidak akan pernah bisa menjadi kuat.
Suara itu sepertinya menjadi lebih memaksa, membuat Tang San merasa tidak bisa bernapas. Sudut mulut Tang San sedikit berkedut tanpa penjelasan. Dia tidak bisa mengatakan, karena saya manusia, saya khawatir Anda akan terbunuh setelah mengungkapkan terlalu banyak kemampuan. Pengecut, jadilah pengecut. Namun, kamu benar. Suara Agung berubah, tiba-tiba tercium bau aneh, mengetahui bahwa kamu tidak bisa melakukannya itu bodoh. Dan, untuk level selanjutnya, selama kamu masuk, kamu bisa menang, atau mati. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan dari Istana Kristal saya, inilah satu-satunya cara. Hati Tang San bergetar, kalau begitu aku tidak perlu menerobos penghalang. Sudah larut, kamu sudah memasuki level ini, mintalah lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Suara agung itu tiba-tiba menjadi agak datar, dengan ketidakpedulian di flat dan bahkan sedikit bercanda. Seolah-olah dia akan membunuh Tang San dengan sengaja. Tang San menyaksikan 3 anak tangga lewat di bawah kakinya satu persatu, membuatnya berdiri di puncak seluruh anak tangga Crystal Palace. Bersenandung, pemandangan sekitarnya berubah, dan medan perang muncul kembali. Tang Sanmeng menarik napas dalam-dalam, dan langsung menekan semua emosi negatif di hatinya yang ingin dikutuk. Tidak peduli berapa banyak emosi negatif yang dia miliki, saat ini dia tidak punya cara lain selain menghadapi ujian yang akan segera muncul di depan matanya. Jika ini adalah ujian besar hidup dan mati, maka tidak boleh ada keraguan. Dan seperti yang dia duga, ketika sosoknya baru saja muncul di medan perang ini, 9 sosok telah mengalir keluar dari bawah kakinya dan dengan cepat menyebar ke kejauhan. 9, benar-benar 9 eksemplar, 9 Tang San. Sementara sudut mulutnya berkedut, Tang San tidak berhenti, perbedaan waktu pertama adalah sesuatu yang harus dia pahami. Tanpa ragu, pergelangan tangannya bergetar, dan panah yang berat tiba-tiba muncul di genggamannya. Ya, panah otomatis, versi yang disempurnakan dari Zuge God Crossbow. 2 busur silang Dewa Zuge meledak menjadi cahaya, kecemerlangan platinum langsung tersulut, dan senjata emas Liger meledak ke dalam lingkaran penguat. Kedua busur Dewa Zuge ini dibuat khusus oleh Tang San untuknya. Untuk menggunakannya, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan mental dan injeksi energi yang lebih besar. Setiap panah-panah terbuat dari Ujin, dirancang untuk menghancurkan semua jenis pertahanan. Terlebih lagi, pada saat ini, di Zuge God's Crossbow, dia juga terikat dengan Liger Golden Gun yang sangat kuat, garis keturunan kelas 1. Kedua busur silang Dewa Zuge dikeluarkan hampir bersamaan, masing-masing dari 81 panah-panah dengan sinar cahaya platinum, tetapi anehnya tidak memancarkan satu sosok pun, mereka telah menutupi posisi di mana 9 sosok itu muncul. Pada saat yang sama, ketiga Tang sudah melompat keluar dengan cepat, langsung bergegas ke samping tempat 9 sosok itu muncul. Sungguh crossbow Dewa Zuge yang perkasa, di bawah restu Liger Golden Gun, kemampuan pemecah baju besi Wujin, bahkan jika lawannya adalah mamut, tidak dapat sepenuhnya memblokir serangannya dengan mengandalkan pertahanan fisik. Namun 9 sosok yang muncul kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Saat mereka muncul, 9 sosok itu akan ditutupi oleh panah Dewa Zuge, tetapi mereka tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan putih yang kuat. Semua api emas putih naik. Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, karena dia mengenali apa itu, yang jelas merupakan tanda kehidupan yang membara. Klon ini ternyata langsung membakar darahnya sendiri, dan dengan demikian memperoleh kekuatan darah yang lebih besar dalam sekejap. Bukankah ini curang? Sudah ada 9 replika, tapi masih ada cara bertarung seperti membakar darah. Panah-panah yang ditembakkan oleh panah Dewa Zuge meledak satu demi satu di depan api platinum. Kekuatan baut panah masih sangat kuat, meskipun gagal menyebabkan luka fatal pada replika ini, mereka juga meledak dan jatuh satu persatu. Api di tubuh meledak, dan beberapa replika yang menerima lebih banyak panah memiliki beberapa lubang di tubuh mereka, tetapi mereka tidak menerima luka yang fatal. Pada saat ini, Tang San sudah menukik di dekat badan fotokopi di paling kiri. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan dia tidak berani bertaruh apakah pihak lain berbohong pada dirinya sendiri. Sebagai kaisar pertama, Kaisar Setan Kristal tidak peduli dengan kemungkinan hidup atau mati sebagai manusia. Bahkan pihak lain hanya menganggap dirinya sebagai mainan, bagaimanapun juga, dia tidak berani kalah dalam pertempuran ini. Replika paling kiri memiliki lebih sedikit anak panah dari panah otomatis Dewa Zuge, dan yang ditembakkan oleh panah otomatis jatuh ke belakang.
Tang San juga tiba di depannya saat ini. Namun, replika ini jelas merasakan bahayanya, dan semangat bertarungnya jauh lebih baik daripada 3 replika sebelumnya. Liger Jin Gang yang terbakar di tubuhnya tiba-tiba meledak. Bab 378, Suara Raja Iblis Kristal. Ya, itu adalah ledakan, bukan ledakan. Seluruh tubuh replika meledak dalam sekejap. Geng emas Liger di dalam tubuhnya menyembur keluar, berubah menjadi api platinum yang menakutkan, menyapu segala sesuatu di sekitarnya, terutama Tang San ke arah ini. Ledakan datang, kaki kanan Tang San menghantam tanah seperti kilat, dan tombak Blue Silver Overlord yang baru saja dipadatkan di tangannya menyentuh tanah, langsung menghentikan serangan. Namun meski begitu, Liger Jin Gang yang meledak masih hanyut dalam sekejap. Tang San tahu seberapa kuat energi cahaya ini. Kecemerlangan yang meledak dengan mengorbankan tubuh, begitu jatuh menimpanya, setidaknya bisa menjatuhkannya kembali, bahkan trauma. Ini masih ketika lawan terluka oleh panah Suge God dan terpengaruh. Dan begitu dia ditolak, 8 replika lainnya semuanya membakar darah mereka, meledak pada saat yang sama, dan menyerangnya, maka dia pasti akan mati. Tidak bisa mundur, apalagi terluka saat ini. Dengan desahan rahasia di dalam hatinya, Tang San mengerti bahwa sudah waktunya untuk merahasiakannya. Kecemerlangan perak muncul padanya hampir secara instan, dan pada saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari udara tipis sebelum nyala api yang luar biasa tiba. Ya, itu menghilang begitu saja. Merak mengontrol ruang, merak berubah. Transfer instan Tang San hampir seketika, dan dia muncul di belakang replika di sisi terjauh. Salinan ini telah menstabilkan tubuhnya, dan akan bergegas menuju arah ledakan, mengepung Tang San yang akan terluka. Seperti yang ditunjukkan Qian Fu, tombak Blue Silver Overlord dengan Liger dan geng emas pecah, menembus rompi replika ini tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tubuh replika ini menjadi kaku dalam sekejap, tetapi pada saat tubuhnya menjadi kaku, Liger Jin Gang tiba-tiba meledak dan meledak kembali. Tang San berteleportasi dan menghilang seperti kilat, menghindari penghancuran diri. Namun, ketika dia melintas di sebelah klon lain lagi, dia berteleportasi lagi hampir jarang, dan tiba-tiba berteleportasi puluhan meter. Masih ada 7 replika, tetapi 7 replika ini telah berkumpul bersama dalam waktu yang singkat. Ketujuh replika itu membentuk lingkaran, yang semuanya menghadap keluar, sambil memegang pegangan di masing-masing tangan, pistol Tuan Perak Biru. Sudut pandang yang sama menutupi semua ruang di sekitar mereka dalam sekejap. Jika kecepatan berkedip Tang San sedikit lebih lambat sekarang, dia mungkin akan diselimuti oleh cahaya tombak itu. Tang San sedikit tersentak, tidak diragukan lagi, ketika replika menjadi 9, tidak hanya 2 kali, tetapi juga berubah secara kualitatif. Kesadaran bertarung mereka jelas meningkat, dan tampaknya mereka memiliki lebih banyak cara untuk bertarung bersama. Bagaimana melakukan? Lari. Tang San memutuskan taktiknya dalam sekejap. 7 klon yang tersisa di sisi yang berlawanan semuanya terbakar dengan kekuatan darah. Bahkan jika Liger Jin Gang lebih tahan terhadap luka bakar, konsumsinya sangat besar. Bagaimanapun, dialah yang disalin oleh klon. Tang San memikirkannya dan tahu berapa lama dia bisa membakar darahnya. Dengan transformasi merak yang sudah terbuka, selama dia menjauh dari lawan-lawannya dan membiarkan darah mereka terbakar, inilah saatnya untuk menang. Namun, pada saat ini, 7 klon tiba-tiba mengubah formasi mereka, dan mereka berbaris, semuanya menghadap Tang San. Pada saat yang sama, di belakang mereka, sosok Liger besar dengan rambut putih dan emas muncul, total 7, dan mereka meraung di Tang San pada saat yang sama. Tiba-tiba, gelombang suara yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus, dan ruang pertempuran lain sepertinya meledak pada saat ini. Pusing yang intens hampir membuat tubuh Tang San mati rasa dalam sekejap. Rusak. Dia segera menyadari masalahnya. Pada saat ini, auman yang dilakukan oleh 7 klon pastilah kekuatan darah yang juga dia gunakan, dari kekuatan darah binatang Liger, tetapi kekuatan darah ini adalah sesuatu yang belum dikuasai Tang San. Ya, atau bahwa dia tidak tahu. Ini seharusnya naluri binatang Liger, lagi pula, auman Liger sangat kuat di alam. Dikombinasikan bersama, ditambah dengan inspirasi dari Liger Golden Gang, kekuatannya bisa dibayangkan. Raungan Liger 7 kali lipat meletus pada saat yang sama, dan seluruh ruang akan hancur. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin berteleportasi ke tempat yang jauh, sudah terlambat untuk menghindari raungan seperti itu.
Dan begitu dia dikepung oleh 7 klon, dia pasti akan mati. Setiap replika yang membakar kekuatan garis keturunan adalah pembangkit tenaga puncak tingkat 9 yang mutlak, belum lagi garis keturunan tingkat pertama. Karena itu, pada saat dia merasa tidak enak, Tang San segera mengambil keputusan. Dihadapkan dengan auman liger dari begitu banyak replika pada saat yang sama, dia terpaksa membawanya ke depan, kecuali dia melepaskan semua kesadaran spiritualnya, itu mungkin untuk menahannya. Tapi ini tidak diragukan lagi, tidak diinginkan. Lebih baik untuk mengekspos orang lain jika Anda mengekspos kesadaran spiritual Anda. Aliran waktu di depan Tang San tiba-tiba melambat, dan suara yang mengguncang bumi tiba-tiba menjadi tumpul, sehingga kecepatan rambat gelombang suara juga melambat. Waktu telah berubah. Tidak ada cara lain pada saat ini, Tang San hanya bisa menggunakan perubahan waktu untuk memperlambat kecepatan gelombang suara. Mengambil keuntungan dari perlambatan sesaat ini, kecepatan di mana ruang di sekitar tubuh Tang San dihancurkan oleh gelombang suara juga melambat, ruang itu masih hancur inci demi inci, berubah menjadi fragmen ruang, tetapi secara relatif, itu akan menjadi banyak, lebih stabil. Dan saat berikutnya, cahaya perak muncul di tubuh Tang San, dan teleportasi muncul kembali. Mengambil keuntungan dari waktu yang berubah untuk dirinya sendiri, dia meluncurkan teleportasi. Namun, arah transmisi yang dia pilih saat ini tidak jauh, tetapi transmisi terbalik, dan dia berada tepat di belakang 7 replika. Raungan liger dikirim ke arah sebelumnya, dan 7 salinan berdiri berdampingan. Dan gelombang suara besar ini memiliki dampak paling kecil, dan ada di belakangnya. Ruang di belakang mereka juga lengkap. Saat sosoknya muncul, aliran waktu berubah lagi, dari lambat menjadi semakin cepat. Gelombang suara yang menakutkan melaju ke kejauhan, dan bahkan mungkin untuk melihat bahwa di bawah aksi 7 replika, banyak retakan hitam seperti sarang laba-laba muncul di ruang yang jauh. Jika dia terus tinggal di sana, Tang San mungkin akan langsung dihancurkan. Percepatan waktu juga menyebabkan kecepatan Tang San meledak dalam sekejap, tombak tuan perak biru di tangannya hampir menembus ratusan kali dalam waktu singkat, menutupi 7 klon pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Tang San sudah menggunakan semua kekuatannya. 2 klon di sebelah kiri tertusuk hampir seketika. Tetapi ketika tubuh pertama ditusuk, itu langsung meledak. Hal yang sama berlaku untuk lubang kedua yang ditembus. Jadi Tang San harus menghentikan percepatan waktu secara instan untuk menghindari terpengaruh. Dia tidak bisa menggunakan kelesuan lagi, dia menggunakan waktu untuk menjadi lamban dan area ruang yang luas, juga merupakan beban besar pada kekuatan mentalnya. Dalam situasi ini, Anda hanya dapat memilih untuk berteleportasi dan mundur. Gagal membunuh 5 klon lainnya. Tapi 5 klon itu kurang lebih ditusuk oleh tombaknya, hanya mengandalkan hantu untuk menghindari kuncinya. Dalam raungan sengit, 5 salinan yang tersisa juga diledakkan. Kekuatan ledakan yang kuat itu, bahkan kekuatan yang membakar darah, tidak mudah untuk dilawan. Yang paling dekat dengan 2 replika ledakan adalah yang terburuk, setengah dari tubuhnya diledakkan, dan sepertinya itu akan kehilangan efektivitas tempurnya. Pada saat ini, Tang San juga tidak nyaman, menggunakan transformasi liger, transformasi waktu, dan transformasi merak satu demi satu, dan menggunakannya terus-menerus, atau di bawah beban yang begitu berat, kekuatan darah di tubuhnya juga langsung mengering. Dia harus melepaskan kesempatan bagus ini untuk terus mengejar dan membiarkan dirinya bernafas kembali. 4 klon layak tempur yang tersisa semuanya terluka, tetapi situasinya jelas lebih baik daripada ketika mereka menghadapi 9 pada awalnya. Biarkan saya menghitung, 1, 2, 3, 4. Dari 4 kekuatan garis keturunan, setidaknya 2 di antaranya adalah garis keturunan tingkat pertama. Menarik, sangat menarik. Suara yang dalam dan manis terdengar dari salah satu klon. Bab 379, tentukan pilihan. Hati Tang San bergetar. Pada saat berikutnya, dia melihat bahwa 4 replika yang tersisa perlahan-lahan bergabung dan dengan cepat bergabung menjadi 1 replika, dan bahkan setengah replika yang sekarat diintegrasikan ke dalamnya dan menjadi 1. Dan setelah fusi, ekspresi di mata klon jelas menjadi gesit, menatap Tang San dengan cahaya dingin. Tang San menopang tubuhnya dengan tombak tuan perak biru, menatapnya dengan mata terbakar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi hatinya saat ini secara bertahap tenggelam, dan dia mengerti bahwa dia mungkin telah menarik perhatian Kaisar Iblis Kristal. Saya khawatir ini bukan lagi penilaian dalam arti sebenarnya.
Replika itu memegang tombak Blue Silver Overload dan perlahan-lahan berjalan menuju Tang San. Seiring perkembangannya, lapisan armor kristal yang megah secara bertahap muncul di tubuhnya. Armor kristal ini disajikan sebagai es biru samar, memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, dan setiap permukaan refraksi tampaknya dapat mencerminkan sosok Tang San di dalamnya, menyebabkan pemikiran Tang San tampak agak lambat. Kalian berdua datang bersama, yang lain masih bertahan. Waktu telah berubah, tetapi dia terlalu jauh di belakangmu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan manusia yang begitu menarik. Anda sekarang memiliki satu pilihan. Pilihan pertama, aku bisa membiarkanmu pergi dan gagal dalam ujian. Namun, rekanmu akan mati. Pilihan kedua adalah menahan seranganku berikutnya selama 1 menit. Apa yang aku gunakan adalah kamu barusan. Kekuatan klon itu menyatu, tapi itu akan menambah kemampuanku sendiri. Jika kamu bertahan, pasanganmu bisa hidup. Kamu juga bisa menghitung saat kamu lulus ujian. Sekarang, kamu beritahu aku pilihanmu. Tang San menarik napas dalam-dalam dan perlahan menegakkan punggungnya. Ekspresi wajahnya tenang. Mianxia, dengan status dan statusmu, mengapa mempersulit orang kecil sepertiku? Ini seharusnya sudah menjadi ujian bagi Chaogang. Salinan itu berkata dengan samar, di sini, di seluruh benua, saya adalah tuannya. Apapun yang saya katakan adalah apa yang saya inginkan. Apapun yang saya inginkan. Dihadapkan dengan gema yang polos dan mendominasi ini, ekspresi di wajah Tang San tetap tidak berubah. Kalau begitu, saya mohon. Saya akan melakukan tes Anda dan mencoba yang terbaik untuk bertahan sebentar. Namun, saya butuh janji dari Anda. Jika saya kalah, tolong biarkan teman saya pergi. Jika saya menang, Anda tidak bisa memaksa saya untuk memperbudak saya. Jika tidak ada kesempatan bagi saya untuk memiliki kehidupan. Anda hanya membunuh saya secara langsung. Pengganda itu menatap mata Tang San seolah-olah beberapa perubahan telah terjadi. Setelah terdiam beberapa saat, dengan tenang berkata, "Oke, aku berjanji padamu." "Terima kasih Mianxia." Tang San membungkuk sedikit untuk memberi salam. Salinan itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak akan berbelas kasih. Apa yang akan kamu hadapi adalah aku ketika aku berada di level ke-9. Dan di era itu, aku sudah tak terkalahkan di level yang sama." Petik 2. Saat berbicara, tombak Tuan Perak Biru di tangannya perlahan diangkat dan menunjuk ke arah Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tombak Tuan Perak Biru di tangannya. Dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, terlepas dari kesadaran ilahi, dia tidak bisa lagi menyembunyikan setengahnya. Kalau tidak dia pasti akan mati. Dan pengungkapan kesadaran ilahi kemungkinan besar bersifat fana. Replikanya, tidak, seharusnya Crystal Demon King tepatnya, tombak Blue Silver Overload di tangannya tiba-tiba berbunyi klik, dan ujung Qianfu pecah hampir seketika. Keterampilan tombak Tang San, dan pada saat tombak itu ditusuk, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba meningkat, dan waktu berubah. Itu benar, ini adalah perubahan seketika dalam waktu, dan waktu semakin cepat. Tang San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan cahaya tombak akan segera datang. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa pada saat ini, ruang di sekitar Tang San semuanya hancur, seolah-olah runtuh dalam sekejap, merak berubah, dan ruang hancur. Dia akan melakukannya, Crystal Demon Emperor Metropolis. Tanpa ragu-ragu, Tang San juga mulai dalam sekejap, dan waktu berubah. Waktunya lambat. Semua cahaya tombak dari saat penusukan dengan kekerasan pada awalnya, tiba-tiba melambat, tetapi telah mencapai Tang San. Dan apa yang Tang San perlu perjuangkan untuk dirinya sendiri adalah upaya saat ini. Tombak Blue Silver Overload di tangannya terprovokasi, dan busur indah melingkari tombaknya. Pada saat ini, ekspresi Tang San terlihat sangat serius, seolah-olah dia tidak menyadari runtuhnya ruang di sekitarnya sama sekali, dan dia tidak menghadapi tekanan besar dari Kaisar Setan Kristal. Semua konsentrasi ada pada tembakan yang dilingkari. Busur aneh mulai terlihat, dan mata Crystal Great Demon Emperor tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan, dan semua lampu tombak yang dia tusuk semuanya tertutup oleh busur dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak. Apa kemampuan ini? Kaisar Iblis Kristal Besar tidak terus menyerang, dan permukaan baju besi kristal bersinar terang. Saat berikutnya, tombak Tuan Perak Biru di tangannya juga menggambar busur seperti Tang San. Tapi pemandangan aneh muncul, busur yang dia gambar sepertinya kehilangan sesuatu, tapi itu hanya busur.
Dan Tang San memanfaatkan waktu ini untuk menghela nafas lega, dia tidak mundur, dia juga tidak mencoba mengembalikan ruang yang hancur di sekitarnya. Sebaliknya, sepasang sayap tiba-tiba terbuka dan mengepak di belakang mereka. Di bawah dorongan sayap emas, seperti meteor emas, mereka terbang langsung menuju Kaisar Setan Kristal. Serangan adalah pertahanan terbaik. Medan perang ini adalah rumah Kaisar Setan Kristal. Dia tidak akan pernah lari membabi buta karena janji 1 menit yang dikatakan lawan. Jika Anda ingin lulus ujian ini, Anda tidak hanya harus bertahan selama 1 menit, cara terbaik adalah dengan mengalahkan salinan di depan Anda. Hah, ada jenis kelima. Mata Kaisar Iblis Kristal berbinar, tombak di tangannya berhenti menggambar busur, dan nyala api emas putih di tubuhnya tiba-tiba naik. Sayap mawar merah tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang sayap api di belakang sayap. Cahaya dan bayangan Phoenix api besar muncul, dan ada suara Phoenix panjang di mulutnya. Tang San hanya merasa bahwa sepasang sayap emas yang dia kepakkan tiba-tiba menjadi sakit dan melemah secara tiba-tiba. Dan tombak Kaisar Iblis Kristal besar telah tiba di depannya pada saat yang sama dengan emas putih dan api merah mawar. Blokade luar angkasa juga mengikuti, membuatnya tak terhindarkan. Phoenix menyala. Apakah ini api Phoenix dari Immortal Great Demon Emperor? Raja Iblis Kristal yang Maha Kuasa, dia akan melakukan apa yang Anda bisa, dan dia akan melakukan apa yang tidak Anda lakukan. Tang San menggigit lidahnya dengan kuat, membiarkan sengatannya mengatasi kelemahannya. Kemudian matanya menatap mata Kaisar Iblis Kristal. Cahaya keemasan ungu yang menyilaukan meledak hampir seketika, dan murid sihir ungu, yang belum pernah digunakan dalam semua pertempuran sebelumnya, akhirnya digunakan pada saat yang paling penting ini. Tombak yang ditusuk oleh Kaisar Iblis Kristal besar berhenti hampir seketika, dan bahkan hantu Phoenix di belakangnya akan runtuh. Ini menggabungkan kekuatan darah 4,5 duplikat, dan dalam hal energi keseluruhan, itu pasti mencapai tingkat kekuatan tingkat 9 Tang San, dan Tang San sendiri hanya tingkat ke-8. Tetapi pada tingkat kekuatan spiritual, Tang San pada awalnya adalah puncak orde ke-9, dan menggabungkan beberapa salinan, selama itu tidak menembus ke tingkat dewa, itu masih akan menjadi puncak orde ke-9. Tombak panjang yang awalnya membawa kekuatan 2 garis keturunan tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut dalam situasi ini, dan tanpa kendali kekuatan spiritual, ruang di sekitarnya hancur dan berhenti. Dan Tang San memanfaatkan kesempatan ini, pada saat lawan kehilangan akal sehatnya, hal pertama yang diaktifkan adalah kemampuan mata langit Lingki, karena hanya pada saat ini, Kaisar Setan Kristal mungkin tidak dapat mendeteksinya. Transformasi rubah surgawi. Keberuntungan Ki menambah tubuh dan bertindak pada diri sendiri. Esensi, energi, dan roh adalah satu, dituangkan ke dalam tombak di tangannya. Gabungkan tubuh dan tombak, mati-matian. Bang, tombak tuan perak biru di tangan Kaisar Setan Kristal langsung dihancurkan oleh Tang San, dan tombak di tangannya juga mencapai lawan dalam sekejap. Bab 380 / 1 menit lagi. Tetapi pada saat ini, tubuh Kaisar Setan Kristal besar tiba-tiba menjadi ilusi seperti gelembung. Tang San menembus gelembung dengan satu tembakan, dan tubuh Kaisar Setan Kristal besar berubah menjadi gelombang air dan menyebar. Detik berikutnya, di tengah air yang beriak, sosoknya bersatu kembali tidak jauh. Di mata, cahaya keemasan ungu bersinar, murid ajaib ungu. Kejutan rohani, ini juga oke. Tang San mengaktifkan mata setan ungu lagi tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki kemampuan hampir bebas kematian yang baru saja digunakan Kaisar Setan Besar Kristal. Begitu dia dikendalikan oleh kekuatan mental lawan, dia akan mati seketika. Menginjak hantu dan bayangan, masih tidak mundur, lemparan putus asa Blue Silver Overlord Spear di tangannya tidak berakhir, mengejar Crystal Demon King untuk menusuk. Liger Jin Gang yang berkobar tiba-tiba meledak dan berubah menjadi nyala api yang menyala. Pada saat ini, Tang San juga membakar kekuatan darahnya sendiri. Tidak bisa ragu lagi, lawannya terlalu kuat. Hampir setiap kemampuan kuat yang muncul adalah tingkat garis keturunan tingkat pertama. Jin Peng tiba-tiba ditekan oleh transformasi Phoenix lawan. Hanya wabah yang berlanjut. Dengan kekuatan mental yang sama, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap murid sihir ungu itu. Dan tombak Tang San sudah dekat. Kaisar Setan Kristal yang Maha Kuasa sepenuhnya menunjukkan kemahakuasaan pada saat ini, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas, dan arus yang tak terhitung jumlahnya terjerat, sehingga sulit bagi Tang San untuk bergerak maju. Di lautan luas,
tekanan yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju penindasan Tang San, meremas ke arah tubuhnya. Pada saat yang sama, sayap Phoenix di belakang Crystal Demon Emperor terbuka lagi, dan ada pedang di tangannya, bukan tombak. Pedang-pedang Kaisar Iblis Besar Sein. Namun, pada saat ini, ekspresi wajah Tang San tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Lautan yang luas, apakah Anda takut bahwa Anda tidak tahu apa keilahian saya di kehidupan saya sebelumnya? Mata Tang San menjadi cerah dalam sekejap, dan kesadaran ilahi yang tersembunyi di pusat kekuatan spiritualnya sedikit berfluktuasi. Jika Kaisar Iblis Kristal dapat mengintip ke dalam laut spiritualnya, dia pasti akan menemukan bahwa lautan spiritualnya ada di sana. Pada saat ini, telah berubah menjadi biru kebiruan. Pedang panjang di tangan Kaisar Setan Kristal Besar langsung menebas ke arah Tang San, yang terjerat dalam air, sosoknya yang sebening kristal hampir seketika. Ini juga menggunakan teleportasi transformasi merak. Namun, pada saat berikutnya, semua ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Arus yang menjebak Tang San langsung menjaga puting beliung besar, menyapu Crystal Demon Emperor ke dalam. Api platinum di Tang San naik lagi, dan dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain memilih untuk menjebaknya dengan elemen air barusan mungkin karena efek keberuntungan Qi. Juga didorong oleh arus air, tubuh Tang San seperti bola meriam, menabrak klon yang dimiliki oleh Kaisar Setan Kristal. Menarik, suara manis sebelumnya terdengar lagi. Detik berikutnya, Tang San menemukan bahwa tubuh duplikat yang terperangkap di air tiba-tiba membengkak, dan hampir seketika berubah menjadi keberadaan raksasa setinggi lebih dari 20 meter, dan air yang menjebaknya hampir runtuh tiba-tiba. Pada saat ini, tubuh Tang San sudah mengenai, dan yang menyambutnya adalah tamparan besar. Bang! Tang San merasa tidak enak saat dia bertabrakan dengan lawan, itu bukan kekuatan besar yang bisa dia lawan sama sekali. Transformasi merak dimulai hampir seketika. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kristal akhirnya gagal mengendalikan penghancuran ruang di sekitarnya. Tang San muncul puluhan meter dari udara tipis, tetapi kekuatan besar pada saat tabrakan tidak sepenuhnya dihilangkan karena teleportasi. Didorong tubuhnya masih terhempas ke tanah dengan keras, membuat suara teredam. Telapak replika besar dibuka, dan cakar tajam yang bersinar dengan cahaya kemasan gelap muncul dari jari-jarinya. Pada saat itu, udara di sekitarnya terkoyak. Ini adalah kekuatan garis keturunan raksasa dari Kaisar Iblis Besar Pemecah Langit. Namun, pada saat berikutnya, cakar tajam telah dengan cepat ditarik kembali, dan tubuh duplikatnya telah kembali ke penampilan asli Tang San. Duplikatnya menyeringai pada Tang San, 1 menit, ini. Tang San menghela nafas panjang dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Apakah pihak lain benar-benar mematuhi aturan 1 menit? Faktanya, dalam pertempuran tadi, dia tidak bisa menghitung waktu sama sekali. Rasanya seperti pertarungan antara kedua belah pihak hanya 10 detik. Dan karena penggunaan berbagai kekuatan garis keturunan yang kuat, aliran waktu tidak tahu keadaannya. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertempuran tersulit sejak Tang San datang ke dunia ini. Selain menggunakan kesadaran spiritualnya, dia bisa dikatakan telah melakukan yang terbaik. Dan menghadapi salinan puncak urutan ke-9 itu sendiri, Raja Iblis Kristal yang Maha Kuasa mengendalikan salinannya. Dengan basis kultivasinya, dia merasakan ketidakberdayaan saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatan garis keturunan yang dia kendalikan sudah cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Besar Kristal ini dapat mengendalikan lebih banyak tipe daripada yang bahkan tidak dia ketahui. Apakah orang ini benar-benar maha kuasa? Dan karena dia telah mengekspos begitu banyak kekuatan darah, bagaimana pihak lain akan menghadapinya? Kali ini, saya benar-benar membuat beberapa kesalahan. Tanpa diduga, dengan kepribadian Kaisar Iblis pertama ini, dia sebenarnya akan menghargai peringkat ke-8 yang begitu kecil. Selamat. Kamu lulus ujianku. Salinan itu menunjukkan senyum aneh pada Tang San. Saat berikutnya, salinan itu berubah menjadi bayangan dan diam-diam mengalir ke tubuh Tang San. Tiba-tiba, semua wawasan dari pertempuran sebelumnya, dan semua wawasan dari tingkat replika, tiba-tiba mengalir ke hati Tang San. Tang San hanya merasakan kejutan, dan sepertinya ada banyak hal di otaknya. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap pulih. Pada saat ini, dia sudah berdiri di semua anak tangga, dan kabut di depannya juga telah menghilang, dan sebuah istana kristal besar muncul di bidang penglihatannya. Hanya dengan melihatnya dengan matanya, dia merasa bahwa pikirannya akan hilang.
Dia buru-buru mengendalikan pikirannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan berhenti memandangi gedung yang menakutkan itu. Yang kuat di dunia ini sangat kuat. Saya awalnya berpikir bahwa saya sudah tak terkalahkan pada tingkat yang sama, tetapi saya tidak berharap kaisar setan besar kristal ini menjadi begitu kuat. Itu luar biasa, layak menjadi kaisar iblis nomor 1. Cukup gunakan salinan Anda sendiri untuk mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, sesosok perlahan berjalan keluar dari Crystal Palace. Ketika dia muncul, gelombang cahaya aneh beriak di sekitar, menyebabkan Crystal Palace di belakangnya menjadi ilusi lagi, dan paksaan yang hampir bisa mendistorsi roh juga menghilang. Tang San mendongak dan melihat seorang pria yang seluruh tubuhnya ditutupi baju besi kristal. Dia tidak tahu berapa umurnya. Dia tampak berusia 20 tahun dan 30 tahun. Sepasang mata berwarna biru muda yang aneh. Armor kristal ada di tubuhnya, memancarkan rasa dingin yang samar. Saat dia muncul, seluruh Crystal Secret Mountain tampak sedikit beresonansi, dan kesadaran ilahi yang kuat itu tampaknya membuat seluruh dunia bergetar. Tubuh Raja Iblis Kristal, mengubah peringkat ke-8 normal atau keluarga monster peringkat ke-9 atau keluarga roh. Itu pasti tidak bisa membedakan tingkat kultivasi yang satu ini. Tapi Tang San memiliki kesadaran ilahi. Dia bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh lawan sekaligus. Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas, pasti pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis dengan basis budidaya tier 12, bukan setan kristal. Siapa lagi yang bisa kaisar menjadi? Nian Xia. Tang San membungkuk sedikit untuk memberi salam. Meski tubuhnya relaks, jiwanya sudah tegang. Jika lawan ingin bunuh diri karena kekuatan dari banyak garis keturunan yang ditampilkan olehnya, maka hanya ada satu-satunya cara untuk menginspirasi kesadaran ilahi dengan segala cara, dan mungkin masih ada secercah kehidupan. Kaisar Setan Kristal Besar datang ke tempat yang berjarak 10 meter dari Tang San sebelum berhenti. Dia tidak melihat bibirnya terbuka, dan suara yang manis dalam pertempuran sudah terdengar. Kekuatan beberapa garis keturunan yang kamu gunakan sepertinya tidak disalin. Bagaimana kamu melakukannya?